Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Jadi ini yang di layar kalian, apakah sudah tampil di layar kalian? Bapak, Ya, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Ya Oke, Pak, good. sudah jelas. Oke, ya, ini jadi alhamdulillah ya, ini average-nya 92. Wow, keren ya, 92. Average nilainya, skornya medianya 95 ya. Jadi bagus banyak yang mendapatkan nilai yang baik ya. Jawaban yang paling sering salah adalah yang nomor 4 ini. Oke. Pada tahun dasar hubungan GDP real dan GDP nominal seperti apa. Oke. Ya, jadi kita lihat pembahasan ininya ya. Nomor 1, nilai pasar dari semua barang jasa akhir yang diproduksi ya dalam satu wilayah domestik dalam setahun disebut dengan GDP market price ya. Oke, punya yang betul sudah. Ini nggak ada masalah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya ya. Oke, lanjut nomor 2. Nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di wilayah domestik satu negara selama setahun ya ditambah pendapatan faktor neto dari luar negeri disebut dengan GNP ya. Jadi ada GDP, ada GNP ya. Nah, namanya pendapatan faktor neto itu apa sih? Jadi pendapatan faktor neto adalah kita ada kata neto ya. Jadi kata kuncinya adalah pendapatan faktor ya. Ingat kan ada yang namanya faktor produksi ya, untuk berproduksi ada namanya faktor produksi. Apa yang dibentuk faktor produksi? Ada tenaga kerja, ada modal, ada tanah ya. Faktor produksi ini mendapatkan pendapatan ya sesuai dengan faktornya. Kalau pekerja apa pendapatannya? Upah. Upah. Kalau tanah apa? Land? Sewa ya atau rent. Kalau capital? Capital interest ya, atau suku bunga. Kalau apalagi ya capital, labor, land, satu lagi apalagi? Skill. Ya, managerial skill ya. Atau ada juga entrepreneur ya. Itu dapatnya apa? Profit, Pak. Profit. Nah, oke ya, sekarang ini sedikit intermezzo sedikit. Jadi kalau capital, modal, dia dapat suku bunga ya kan. Anda punya Anda nabung di bank, kemudian uang Anda dipinjam oleh orang untuk investasi, Anda dapat interest ya, suku bunga dari capital. Ada tanah dipakai dapat sewa ya kan. Kemudian apa namanya? Tenaga kerja bekerja dapat dapat upah ya atau gaji ya. Nah, si entrepreneur, kenapa kok entrepreneur digaji? Apa yang dia berikan gitu. Kalau tadi kan jelas ya, capital kan jelas ya, barang modal dia digunakan untuk produksi. Kalau bekerja ya kan. Kalau tanah digunakan untuk produksi. Nah, kalau si entrepreneur tuh dia atas apa dia diberikan profit? Tidak bisa jawab nggak? Pemilik capital tadi. Ide, Pak. Kemampuannya, Pak. Kemampuannya apa? Mengelola usaha itu. Jadi kayak memberikan ide atau yang lain tuh mungkin skill. Ya, jadi kalau kita punya ada capital, ya, ada labor, ada tanah, itu bisa berproduksi sendiri nggak? Enggak, Bapak. Enggak, ya kan? Perlu dikelola kan? Jadi si entrepreneur dia mendapatkan ada dua pendapat. Pendapat pertama, dia dapat profit atas jasanya mengelola faktor-faktor produksi yang lain dikelola sehingga bisa menjadi suatu aktivitas produksi yang menghasilkan ya kan sesuatu pendapatannya bisa digunakan untuk membayar para faktor tadi, sisanya buat si pengusaha tadi. Itu perspektif pertama. Jadi dia dapat balas jasa profit karena mengelola faktor produksi yang lain. Itu satu. Ada lagi yang satu lagi. Nah, apakah ketika suatu usaha itu berusaha, apakah akan selalu untung nggak? Enggak ya, kan bisa rugi ya. Ya. Sekarang kalau tadi upah, terus sewa, terus suku bunga kan, dia misalnya pinjam modalnya ke bank. Apakah itu untung atau rugi perusahaan terus dibayar nggak? Seorang pekerja, dia digaji tiap bulan kan atas kerjanya. Perusahaan mau untung, mau rugi, dia digaji nggak?
Digaji, Bapak. Tetap digaji Iya. sih, Bapak. Ya, jadi semuanya ini tiga-tiganya ini dia dibayar apapun kondisi perusahaan. Betul. Dia nggak mau tahu kan, Anda punya, aku pokoknya kerja kayak gini dibayar sekian. Dia kan masalah untung rugi perusahaan ya terserah, itu kan tergantung pemilik perusahaan ya atau pengusaha ya kan. Ya, padahal belum tentu dia untung ya kan, bisa jadi rugi, tapi tetap harus dibayar ya kan. Nah, ada pendapat yang kedua bilang bahwa entrepreneur, kenapa kok entrepreneur itu berhak atas profit? Karena dia mau menanggung resiko kerugian. Ya kan? Karena kalau ada rugi, capital nggak mau tahu, Anda harus membayar cicilan ke bank, pemilik tanah nggak mau tahu, yang penting Anda harus bayar sewa bulanan, pekerja juga nggak mau tahu, aku pokoknya pekerja dibayar. Mereka nggak ada yang menanggung resiko kerugian. Yang menanggung resiko kerugian adalah si pengusaha. Nah, mereka dapat profit karena dia bersedia menanggung resiko kerugian. Nah, itu pendapat yang kedua. Oke ya, jadi ini kan kembali lagi sini ya, kan ada kata pendapatan faktor ya. Jadi pendapatan faktor jadi suatu negara bisa punya faktor produksi ya. Dia bisa faktor-faktor produksi ini bisa mendapatkan pendapatan. Nah, pada kenyataannya tidak semua faktor produksi milik warga negara di suatu negara itu ada di sini. Banyak nggak orang kita yang kerja di luar negeri? Banyak, Bapak. Nah, ada juga pengusaha kita yang invest ke luar negeri, punya cabang perusahaan di luar negeri, ada kan? Nah, itu faktor-faktor tadi adalah milik WNI, milik warga negara kita, tapi ada di luar negeri. Ya, nah itu namanya maka kalau ada orang yang mungkin invest di luar negeri atau bekerja di luar negeri, dia dapat pendapatan, itu pendapatan atas dari faktor milik kita, milik satu negara. Nah, di sisi lain, apakah semua faktor produksi yang ada di bumi Indonesia ini milik orang Indonesia? Tidak, Bapak. Enggak sih, Pak. Oh, ada warga negara asing, ya kan? Pernah ketemu Pak Miguel nggak? Belum ya? Belum. Ada kita punya dosen namanya Pak Miguel. Dia orang Meksiko, bekerja di sini. Nah, dia adalah itu ya, Pak? betul ya. Betul. Nah, dia itu adalah WNA. Jadi dia adalah partner produksi dari Meksiko gitu, yang bekerja di sini. Nah, dia dapat pendapatan. Nah, kalau kita pendapatan faktor neto artinya kita mengurangkan ya, kita menambahkan tuh. Kalau di GDP kan hanya menghitung yang di Indonesia aja. Terlepas itu mau punyanya orang asing Indonesia, pokoknya yang dihitung yang dalam domestik ya di Indonesia aja. Nah, kalau di pendapatan faktor luar negeri ini kita menambahkan pendapatan dari faktor produksi Indonesia di luar negeri itu dijumlahkan ya, dijumlahkan terus dikurangi pendapatan dari faktor produksi asing yang ada di Indonesia. Nah, itu namanya pendapatan faktor neto. Pendapatan faktor neto. Jadi pendapatan faktor milik kita di luar negeri dikurangi sama pendapatan faktor asing di negara kita. Nah, itu nilainya bisa gimana? Ada 3 kemungkinan nilainya pendapatan faktor neto ini. Bisa 1, bisa apa? Lebih Bisa lebih mungkin. lebih banyak yang diterima, Kalau itu gimana nilainya? Kalau kan dikurangkan nih. Positif. menambah Positif bisa, Bisa negatif, Pak. negatif atau sama. 0 kan? Sama. Ya, sama Nol, sama 0 kan. Nah, kalau positif artinya apa? Baik, Pak. Menambah GDP, Iya. Positif artinya bahwa yang didapat oleh faktor produksi kita di luar negeri lebih besar daripada yang didapat oleh orang luar negeri yang bekerja pendapatannya di dalam negara kita, ya kan? Itu positif kan? Kalau 0 artinya sama, ya. Kalau negatif gimana? Pendapatan yang didapat oleh siapa? Pendapatan yang didapat oleh negara kita lebih kecil daripada Sedikit ya. Pendapatan yang didapat oleh faktor produksi ya atau WNI ya. WNI pendapatan atas yang didapat oleh WNI ya, baik orangnya maupun modalnya lebih kecil daripada pendapatan yang didapat oleh orang luar negeri di Indonesia, ya kan? Nah, itu ya seperti itu. Jadi kalau itu dikurangkan kan yang WNI dikurangi sama WNA. Kalau dia positif, maka ini kemudian ditambahkan sama GDP, ya kan? Kalau positif dia menambah, kalau negatif dia mengurangi. Betul, oke?
Nah, itu namanya kemudian jadi GNP. Nah, bedanya GNP sama GDP ialah kalau GNP itu adalah milik warga Indonesia. Sudah dihilangkan pendapatan dari milik orang asing. Ya, itu yang benar-benar tuh milik kita adalah GNP, milik warga negara Indonesia. Kalau GDP yang ada di Indonesia kita nggak lihat itu siapa yang memproduksi, dan kita nggak melihat juga berapa yang didapat dari orang kita yang ada di luar negeri, ada yang bekerja di luar negeri, ada yang invest di luar negeri, itu nggak kita hitung. Ya, itu ya. Jadi itu coba GNP. Oke, lanjut nomor 2, nomor 3. Perbedaan antara pendapatan ini ya kan tadi ya, ini dikurangi. Ya, tadi saya bilang tadi ya, pendapatan diterima oleh balas jasa faktor produksi yang dimiliki penduduk warga negara, jadi WNI ya, di seluruh dunia dimanapun berada, dan pendapatan yang dibayarkan ya kan dibayarkan kepada luar negeri ya. Jadi kalau misalnya ada orang Indonesia, orang luar negeri kerja di Indonesia, terus dia dapat gaji, gajinya dikirim ke negaranya dia ya, ke luar negeri untuk balas jasa faktor produksi milik penduduk negara lain atau WNA tadi, net factor income. Nah, ini yang disebut dengan pendapatan faktor neto. Ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya ya. Net factor income from ya, oke. Nah, terus nomor 4, pada tahun dasar hubungan GDP real dan GDP nominal adalah ya ini sama ya, GDP saat tahun dasar ya kan. Karena kita kan GDP atas harga konstan ya kan. Harga konstan berarti harganya itu konstan, nggak berubah. Tahun berapa yang dipakai? Nah, itu tahun berapa? Itu tahun yang di tahun itu di mana kita menggunakan harga tahun itu, maka GDP real sama GDP nominal itu sama ya. Oke ya. Ini masih banyak yang salah ya di sini ya. Jadi konsep GDP nominal, GDP realnya masih perlu dibenerin. Pertumbuhan ekonomi, perubahan GDP ya, persentase adalah constant price. Oke, good. Yang punya betul. Peningkatan GDP market price. Nah, ini apa jawabannya nih? Nah, ya ini ada 2 jawaban benar ya. Ada yang ada 2, yang satu kan 2 ya. Jadi kalau GDP market price kan kita akan menjumlahkan berapa sih apa saja yang diproduksi, berapa harganya, dikalikan kan. Nah, kalau ada peningkatan dalam GDP market price, itu nggak jelas ya. Kenapa? Ini jawabannya yang ini yang betul. Nggak tahu kita. Bisa jadi harganya yang berubah atau kuantitinya yang berubah. Nah, ya, jadi bisa harganya, bisa kuantiti, bisa dua-duanya berubah ya. Kalau GDP at constant price antar tahun itu berubah, itu pasti dapat dipastikan yang berubah adalah produksinya atau outputnya. Kenapa? Karena harganya konstan, ya kan? Nah, kalau nggak market price, ya naik bisa karena tambah mahal, harga tambah mahal, jumlah yang diproduksi nggak berubah, bisa jadi kayak gitu. Atau juga sebaliknya, outputnya berubah, harganya nggak berubah, atau kedua-duanya, harga juga berubah, kuantitinya berubah. Ya, jadi itu jawabannya bisa tidak pasti atau bisa karena kedua-duanya berubah. Nomor 7, oke, ini banyak benar ya. Real dan nominal masing-masing. Kalau real dengan harga konstan, nominal harga saat ini. Oke, good. GDP deflator, GDP nominal dibagi dengan GDP real kali 1. Ya. Oke. Ini personal income. Oke, good. Market price, GNP, ya tadi kan GDP ditambah net factor income. Oke, good. GDP kecuali pendapatan yang sudah dikenakan belum membaca. Oke, sudah yang betul. Sudah sebenarnya iya betul. Oke, ada yang bertanyakan di sini soal ujiannya ini? Ya ini ya ini GDP lebih besar daripada GNP apabila nih ya. Jadi kalau yang kita terima dari luar negeri lebih gede daripada yang dibayar ke WNA dalam negeri, maka GDP-nya akan lebih gede daripada GNP-nya, ya kayak gini. Gitu. Oke. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan dari soal kuis minggu lalu? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, silakan ya, siapa yang mau tanya? Saya Bapak mau bertanya bedanya GDP sama GNP, market price sama apa yang faktor cost tadi loh Pak? Yang nomor 1 sama nomor 2. Ya, kenapa? Itu bedanya apa? GDP yang market price sama faktor cost.
GDP sama market price sama faktor cost. Kalau faktor cost kan dari harga faktor ya. Ya. Kalau market price kan harga pasar ya. Gitu. Jadi itu bedanya. Kalau faktor cost itu yang harga faktor produksi itu kan pendekatan apa namanya pendapatan. Ya. Jadi kalau GDP faktor cost itu adalah apa namanya jumlah total barang yang diproduksi ya, tapi apa namanya yang dijumlahkan itu adalah penjumlahan dari gross value added-nya ya, tapi atas biaya faktor produksinya ya. Ya, jadi ini masalah perhitungannya aja. Jadi kalau apa namanya kalau yang faktor cost itu yang dihitung itu adalah biaya dari dalam memproduksinya, ya kan karena biaya faktor kan dari produsennya ketika dia memproduksi itu berapa biayanya, ya. Kalau market price yang dijual di pasar, ya, yang dijual di pasar itu berapa harga pasar, ya, market price kan. Jadi kalau jadi faktor cost itu di cost of production gitu. Itu bedanya ya. Jadi yang satunya apa namanya berdasarkan biaya produksi, ya kan? Yang satunya itu adalah apa namanya harga pasar, ya. Yang dijual di kita berapa harganya gitu. Oke? Ada lagi mau bertanya? Saya izin tanya, Pak. Ya, silakan. Saya kurang paham di penjelasan yang nomor 4 kalau nggak salah, yang GDP sama dengan apa Nomor ya? 4. Ini yang GDP real sama dengan GDP nominal, saya nggak paham Pak kenapa jawabannya itu. Oke, nanti kita jelaskan di materi ya. Kita akan bahas ini nanti. Ada yang lagi mau bertanya yang selain ini? Ini kita kasih ilustrasinya biar lebih jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lainnya? Selain Permisi. Silakan, Ya. silakan. Ya, Pak, permisi Ya, saya izin bertanya. silakan. Yang nomor 18 itu kan kalau GDP lebih besar dari GNP itu kan faktor income received from abroad lebih besar dari faktor income paid to abroad kan, Pak. Nah, kalau misalkan yang B itu faktor income received from abroad itu kalau kurang dari faktor income paid to abroad itu berarti GDP-nya kurang dari GNP atau bagaimana, Pak? Kok saya kurang paham ya nomor 18. Yang mana? 18. Iya. Kenapa ini? Kenapa, Mbak? Kalau misalkan jawabannya yang B, itu berarti GNP-nya kurang dari GDP kayak gitu atau gimana? GNP-nya kurang dari yang B, yang B ini yang mana nih? Yang faktor income nih. Yang ini lah. Yang mana, Mas? Yang ini, yang kedua ini lah. Oke, ya. Oke, jadi kalau pertama yang harus dipahami itu ya, apa namanya? Yang harus dipahami ialah adalah ini loh, konsep faktor income received from abroad ya. Paham maksudnya nih ya. Jadi ini adalah income ya dari faktor produksi yang di dalam negeri ya. Faktor income adalah pendapatan dari faktor produksi ya yang diterima dari luar negeri. Artinya ada orang-orang kita entah dia bekerja atau menanamkan modal dan mendapatkan income dari luar negeri kita masukkan ya yang diterima dari luar negeri kita masukkan ke dalam negara kita. Ya, itu namanya faktor income received yang diterima dari luar negeri. Itu paham ya, Mbak Dea? Oh iya, Bapak paham. Terima kasih, Bapak. Ya. Yang kedua ini faktor income paid to abroad. Jadi ini faktor income yang dibayarkan ke luar negeri. Ya, kenapa kok dibayarkan? Karena itu bukan milik warga negara Indonesia. Ya, jadi dia adalah milik orang WNA yang di Indonesia kita bayarkan kembali ke luar negeri. Ya, paham. Nah, ketika kan net ini kan sebenarnya kan rumusnya GNP adalah ini kan. GNP itu adalah ini kan. Nah, GNP adalah GDP market price ditambah net factor income from abroad ya. Paham ya sini ya, Mbak Dea. Nah, artinya GDP kan GNP itu adalah GDP plus ini gitu loh.
Nah, ini tergantung nilainya. Kalau nilainya positif, maka GDP akan lebih besar daripada GNP. Kalau ini nilainya negatif, maka sebaliknya GNP akan kurang dari GDP. Tergantung nilai dari net factor income from abroad. Nah, net factor income from abroad itu rumusnya ini tadi, apa namanya, ini dikurangi ini, ya. Nah, ini akan bisa bernilai positif kalau seperti ini. Kalau faktor income-nya yang diterima di luar negeri lebih besar, jadi pendapatan WNI kita di luar negeri itu lebih gede daripada pendapatan WNA di negara kita. Nah, ya kan? Tadi kalau seperti itu kasusnya, kalau faktor income received yang dari luar negeri itu lebih besar daripada yang kita bayarkan ke orang dalam negeri, ya kan? Berarti kan dia positif ya. Ya kan punya WNI di luar dikurangkan sama yang punya WNA dalam negeri, jadi kan dia positif. Nah, kalau dia positif berarti GNP-nya akan lebih besar, ya kan, daripada GDP. Nah, jadi keliru ya harusnya kok gitu ya. Ya ini jawabannya keliru kalau gitu ini, harusnya ini. Harusnya ini harusnya yang ini harusnya ini. Keliru nih ya. Oke ya, terima kasih Mbak apa namanya tadi Mbak Dia ya. Jadi ini keliru. Kalau kayak gini kasusnya, kalau faktor income yang diterima dari luar negeri itu lebih besar daripada yang dibayar ke luar negeri, maka dia positif. Kalau positif berarti yang GNP-nya lebih besar. GNP-nya ya. Jadi harusnya jawabannya harusnya apa namanya kalau kayak gini jawabannya GNP lebih besar daripada GDP ya. Kalau GDP lebih besar daripada GNP harusnya yang ini. Harusnya ini. Jadi yang artinya negatif, banyakan yang kita bayar keluar daripada yang kita terima dari dalam negeri ya. Jadi penghasilan WNA-nya lebih gede daripada penghasilan WNI di luar negeri. Jadi negatif, kalau negatif maka GNP-nya akan lebih kecil. Ya kan? GNP-nya lebih kecil daripada GDP. Ya. Jadi ini jawabannya ini ya. Ini kayaknya banyak yang betul di sini, yang betul ya. Ini saya ngasih jawabnya salah. Terima kasih Mbak Dea. Ya, bagus ya. Itu bagus. Jadi kayak gitu ya. Jadi kritis ya. Apa namanya kalau ada yang ini salah nih, baik. Jadi betul. Jadi betul jawabannya harusnya betul yang ini. Ya. Jadi kalau kita orang kita yang merantau, yang sukses, maka GNP kan lebih besar daripada GDP. Tapi kalau kebanyakan orang asing nyari makan di sini, maka GNP kita akan lebih kecil daripada GDP. Good Mbak Dea, terima kasih atas koreksinya. Ya baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ada lagi yang mau bertanya? Soal ini? Soal yang lainnya boleh? Cukup? Oke, kalau cukup saya akan masuk ke materi hari ini. Saya stop dulu share screen-nya. Saya masuk ke sini dulu. Ya. Oke, saya akan quick ya, karena ini kan saya harap sudah belajar di rumah, jadi saya akan hanya apa namanya, kalau ada yang baru dibahas lebih mendalam, silakan di stop ya. Oke, jadi ini sudah dibahas ya, ini kita sudah bahas ini, GDP sudah, kita masuk ke apa namanya income approach ya. Jadi kalau GDP at faktor cost itu GDP dari sisi produksi ya. Kalau dari market price dari sisi apa market price dari sisi pasar ya. Oke, bedanya apa sih kenapa kok kalau faktor cost itu bedanya ialah itu belum masukkan biaya pajak kan. Kalau pajak barang itu dijual ke pasar kan ada pajaknya kan, ada PPN dan lain-lain. Makanya kalau GDP at market price dikurangi pajak itu GDP at faktor cost gitu ya. Jadi itu bedanya. Kalau GDP harga faktor produksi, jadi belum pajak. Kalau faktor produksi plus pajak ya plus PPN tadi ya, jadinya adalah GDP at market price ya. Oke, ini dari komponen GDP ada dua, ada yang apa namanya CIGX ya, ada bahas minggu lalu ya. Dalam ada juga yang apa namanya yang based on income, ini di Indonesia nggak ada, yang ada adalah based on sektor atau apa production ya. Terus ada consumption, investment, GNX. Nah ini ya, oke sekarang kita bahas ini. GDP nominal, GDP real ya. Ini langsung kita kasih contoh ya. Tadi yang ada Nabila hadi ya, Nabila Aisyah ya. Yang oke ini ilustrasinya ya. Gimana GDP nominal, GDP real. Jadi kita sederhanakan bahwa di satu negara hanya ada satu barang ya. Sorry, di sini dua barang ya. Ada dua barang, yaitu hot dogs dan hamburger ya, dua barang.
asumsinya gitu ya. Ada 3 tahun, 2001, 2002, 2003 ya. Kita lihat, maka di tahun 2001 harga hotdog $1, harga hamburger $2. Terus di tahun 2002, 2003 naik $1. Jadi tahun 2002 $2, tahun 2003 juga $. Hotdognya seperti itu, hamburger juga iya naik tiap tahun $1, $2, $4. Nah, produksinya juga bertambah ya. Jadi 2001 hotdognya 100, 150, 200. Hamburgernya juga naik 50, 100, 150 ya. Jadi ini adalah perekonomiannya seperti itu, dua faktor dan begitu perkembangan price dan kuantitinya. Nah, kemudian kita lihat, kalau kita menghitung nominal GDP atau GDP nominal, GDP at market price, jadi harga ini yang 1, 2, 3, 4 ini adalah market price, harga pasar. Oke ya. Nah, maka kita akan mendapatkan seperti ini ya. Di tahun 2001 kita menghitung penjumlahan GDP-nya. Ini $1 GDP. Sini coba jelas-jelasnya, biar tidak jelas. Nah, ini. Jadi di sini warnanya kok nggak jelas, mungkin warnanya saya ganti dulu biar jelas. Kalau ini merah aja. Begini ya, ini $1 hotdog dikalikan 100, kalikan kuantitinya di sini ya 100, ya kan? Terus ditambah sama harga hamburger $2 ya per hamburger dikalikan sama produksinya hamburger 50. Ya. Jadinya kemudian kita jumlahkan ya kan 100 ditambahkan 100 ya, ini 200 gitu. Sama juga tahun 2002 sama juga harganya berapa, jadi berapa penjualan hotdog ditambahkan penjualan hamburger ya, dikalikan 300 ditambah sama 300 600 dan seterusnya ya. Ini adalah namanya GDP at market price. Jadi persis kayak cara kita menghitung penjualan. Berapa penjualan atau pendapatan perusahaan, revenue ya perusahaan. Berapa revenue perusahaan ini? Ya berapa harganya? Berapa yang terjual? Nah, itu dapat total revenue dari satu perusahaan. Nah, kemudian itu adalah namanya market price ya. Itu adalah GDP at market price, GDP at nominal GDP. Nah, sekarang kita masuk mungkin itu dulu. Paham nggak konsep itu tadi? Konsep itu paham ya? Nominal GDP. Nah, sekarang kita masuk ke real GDP. Ya, kalau real GDP, ya tadi kan masalahnya apa sih Pak Rumayang? Kenapa kok kita perlu menggunakan GDP real? Ya, karena kita mau membandingkan antar tahun. Ya kan, kita membandingkan GDP antar tahun. Nah, kalau dia itu antar tahun itu menggunakan GDP nominal, kita hanya tahu bahwa ini dari dia ini kan ya. Tahun pertama 200, ya kan? Tahun kedua 600, tahun ketiga 1.200. Tapi kita nggak tahu nih naiknya kenapa dari 200 ke 600. Naiknya bisa karena harganya tambah mahal, ya kan? Kita lihat bahwa ada harga yang tambah mahal di sini, ya kan? Di sisi lain juga ada tambahan produksi, ya kan? Kira-kira buat masyarakat yang lebih apa namanya bermanfaat itu yang mana? Kenaikan harga atau kenaikan produksi? Kenaikan harga produksi, Pak. Kenaikan harga produksi, Pak. Oke, yang bilang kenaikan harga siapa? Alasannya apa? Coba saya ingin tahu. Silakan raise hand. Ada yang bilang itu kenaikan harga? Jadi kan iya, GDP antar tahun bisa berubah karena dua hal. Karena yang naik itu harganya atau naik produksinya, ya kan? Saya tanya sekarang, yang lebih bermanfaat buat masyarakat itu kenaikan harga atau yang lebih penting atau kenaikan produksi? Yang bilang kenaikan harga siapa? Coba raise hand. Saya pengen tahu apa alasannya. Oke, Bunga, silakan Bunga. Nanti Udiana. Udiana dulu, Bapak. Oh, iya Udiana dulu. Silakan Udiana. Yang paling kiri yang duluan ya. Sorry. Saya silakan Udiana. Gimana alasannya? Iya, Pak. Menurut saya kenaikan harga itu yang paling berdampak pada masyarakat. Soalnya kan seperti kita tahu sendiri di demand di permintaan agregat itu yang paling mempengaruhi konsumsinya masyarakat itu di harga, bukan di produksi gitu, Pak. Oke. Jadi kalau harga naik itu apakah hal yang baik atau yang buruk buat masyarakat? Hal yang buruk. Yang buruk ya. Karena permintaan pasti akan semakin berkurang. Berkurang. Oke. Jadi kalau gitu yang lebih penting buat masyarakat itu kenaikan harga atau kenaikan produksi? Harga, Bapak. Harga.
Produksi, Pak. Oke, Produksi, gantian, Bapak. gantian. Bentar ya. Tadi oke. Makasih Udiana. Tadi Bunga silakan. Saya yang tadi yang antrian berikutnya apa? Si belakangnya Udiana tadi. Si Bunga ya. Bunga gimana Bunga? Bunga menurut Bunga kenapa kok lebih penting harga? Kan jadi gini, Pak. Hmm. Kalau menurut saya kan kuantitas atau faktor produksi itu nggak begitu berlaku di masyarakat karena masyarakat sendiri yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan, maka dari itu dia kan memerlukan uang untuk bisa membeli suatu barang kan, Pak. Jadi di sini menurut saya kan yang paling penting itu harganya. Jadi kalau kuantitas banyak atau kuantitas sedikit itu nggak terlalu penting bagi masyarakat itu sendiri gitu, Bapak. Oke. Oke, makasih Bunga. Oke, jadi saya tangkap dulu ya. Tadi ada yang menjawab produksi, coba. Siapa yang produksi ini? Silakan angkat tangan, Risen. Gantian. Oke, Arisa. Silakan Arisa. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya itu yang paling berpengaruh yaitu produksi, karena banyaknya produksi maka kemungkinan besar itu kan penawaran kan bertambah seperti itu, sedangkan permintaan masyarakat sedikit. Dengan adanya seperti itu biasanya untuk tetap mempertahankan harganya mungkin diadakan diskon atau lain sebagainya. Oke, terima kasih Arisa. Oke ya, jadi gini ya, kan kita kan mau lihat ya, ini kan ngomongnya satu negara, ya kan, ada satu barang ya, kita asumsikan ada satu barang. Ini kita sedang lagi ya. Nah, kita bisa menilai total penjualan atau total nilai produksinya dengan mengalihkan harga dan jumlah yang dijual, ya kan. Nah, kalau misalnya kita punya ada 2 tahun depan misalnya, yang lebih kita inginkan itu ya kenaikan harga atau kenaikan produksi. Ya. Kalau harganya naik, artinya itu beban buat konsumen kan. Konsumen harus membayar lebih mahal untuk jumlah produksi yang sama. Ya. Paham ya? Nah, kalau yang produksi bertambah dengan harga yang sama, artinya tiap orang bisa menikmati jumlah barang yang lebih banyak. Ini kita asumsikan bahwa konsumen selalu punya pendapatan untuk membeli harga ya, supaya lebih sederhana ya. Kita anggap bahwa konsumen itu bisa membeli seluruh produksi suatu negara, ya kan? Maka kalau di dalam tahap yang pertama, semua barang ini akan dibeli oleh konsumen dengan suatu harga. Kalau dalam dunia paralel yang pertama, di mana yang hanya terjadi adalah perubahan harga, nggak ada perubahan kuantitas, mau nggak mau warga negara ini harus semua membeli karena mereka butuh gitu kan, tapi dengan harga yang lebih mahal. Kalau di sisi yang lain tadi nggak ada perubahan harga, tapi ada tambahan produksi, artinya tiap rumah tangga bisa mendapatkan barang yang lebih banyak. Mana yang lebih oke? Yang pertama atau yang kedua? Yang membeli lebih mahal atau dapat barang lebih banyak? Mendapat Barang lebih banyak. Pak. Bingo. Makanya itu kita lebih penting untuk lihat GDP real daripada GDP nominal. Karena GDP nominal itu kacau sinyalnya. Ada unsur harga, ada unsur quantity. Nah, kalau kita mau lihat pendapatan real masyarakat meningkat, kita lihat berapa yang peningkatan dalam hal GDP real gitu kan. Kita lihat ya. Sekarang gimana kita kalau mau menghitung GDP real? Kembali lagi ke ini ke grafiknya ya. Kita lihat. Nah, sekarang kita harus menentukan harga namanya GDP real disebut dengan GDP harga konstan. Ya, kalau dia kan GDP harga berlaku. Nah, tahun berapa yang mau kita pilih sebagai harga konstannya, ya kan? Nah, di sini kita gunakan namanya base year atau tahun dasar. Nah, kita tentukan base year-nya atau tahun dasarnya tahun 2001. Nah, artinya apa? Kita akan menggunakan harga tahun 2001. Hotdog berapa harganya tahun 2001? Hanya $1, ya kan? $1. $1, Pak. Hamburger harganya $2 di tahun 2001. Ya. Oke, kita hitung tadi ya tahun 2001, maka harga tahun 2001 kalikan produksi di tahun 2001. Jadinya sama ya. Nah, 200 kan. Sama persis ya kan sama ini. Nah, begitu tahun berikutnya, ingat tadi kita sudah sepakat kan, kita gunakan tahun dasarnya tahun 2001. Maka produksi di tahun 2002 kita kalikan dengan harga tahun 2001. Ya, gitu. Nah, ini produksi tahun 2002 kita kalikan sama harga tahun 2001. Nah, ini nih, 1 kalikan 150 ya kan, 2 kalikan 150.
GDP 350. Sama tahun 2003 ya produksinya 200. Kita pakai harga tahun 2001. Ini juga tahun 2003 produksi sekian, kita pakai harga tahun 2001. Ya, di sini kan ya. Nah, ini. Nah, ya kan di sini konstan harganya, ya kan? Nggak ada perubahan harga. Nah, ya. Nah, kita lihat sekarang. Jadi ternyata kalau kita lihat seperti ini, ya, GDP-nya apa namanya? Yang tahun pertama 200 ya, tahun kedua 350. Nah, perubahan dari 200 ke 350 ini murni karena perubahan kuantitas. Karena harganya kita bikin konstan, ya, tetap, ya. Ya tahun 2003 juga iya, perubahannya murni karena perubahan produksi. Karena nah, misalnya kita bandingkan sekarang sama yang sebelumnya, ya. 200 ke 600. Bayangkan, seakan-akan ada penambahan 600. Padahal yang real produksi cuma 350. Berarti sisanya apa? Sisanya antara 600 sama 350. Sisanya adalah karena penambahan harga, Pak. iya, betul. Karena penambahan harga, karena lebih mahal harganya. Ya, sama juga yang ini, yang tahun 2003. Dari 600 ke 1.200, ya kan? Padahal produksinya cuma naik 500. Jadi sisanya yang 1.200 kurangi 500 itu sekitar berapa sih? 700. Itu hanya karena harganya naik. Gitu. Nah, itu kenapa kemudian di tahun dasar itu GDP nominal sama dengan GDP real, GDP harga konstan sama GDP harga konstan sama. Gitu ya. Sudah paham sekarang? Tadi ada yang nanyain soal ini tadi, siapa namanya? Lupa. Siapa tadi yang nanya tadi? Saya lupa namanya. Nabila masih mungkin, Pak. Sudah paham Nabila kenapa sama ya? Ya, sudah bisa. Oke, good. Ya. Ada pertanyaan di sini. Ini konsep dasar di makroekonomi ya. Saya harap ini bisa clear. Karena ini akan lari kemana-mana nanti. Oke, cukup jelas? Saya bisa lanjutkan? Oke. Nah, jadi ya gampangannya ya, saya mau nulis dulu di sini. Coba saya mau nulis dulu. Jadi kalau kita mau dibuat sederhana ya, GDP nominal sama GDP real, Pak, gimana cara gampang mengingatnya? Ini saya mau tukar layar dulu ya. Tukar layar. Soalnya layar saya dua. Yang satu ini yang bisa coret-coret, satunya nggak bisa. Oke, sebentar. Ini mana nih tadi? Share screen-nya kok hilang? Where are you, bro? Oh, dia stop dulu. Saya mau share screen lagi di screen yang kedua. Oke, bismillah. Oke, ya, udah kelihatan lagi layarnya ya. Full screen. Oke, sekarang kalau gimana Pak cara logikanya ini? Udah kelihatan ya layar saya ya? Sudah terlihat ya. Oke, where's my phone? Oke. Saya punya pen ini kok nggak ada. Oke juga. Oke, coba ya kita kayak gini caranya. Kalau kita mau gimana cara yang paling gampang buat kita untuk memahami konsep ini ya. Cara yang paling gampang itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita anggap aja ya. Kalau kalian belajar di penjualan kan gini ya. Ya Y sama dengan P dikalikan Q. Nah, kenapa nggak rumus kayak gini? Paham nih. Y sama dengan P kalikan Q. Artinya kalau kalian berapa sih pendapatanmu? Revenue berapa? Berapa harga dikalikan sama quantity, ya. Nah, Y itu ya, Y itu adalah Y sama dengan GDP real. GDP nominal, bukan real, nominal. Ya. Yang P yang Q adalah GDP real. Ya. Nah, itu. Jadi kalau kita ngomongin soal GDP real, ibaratnya Q ini. Q adalah GDP real. Ya, Y-nya adalah GDP nominal. Jadi kalau GDP yang melibatkan harga pasar, GDP nominal, kalau konstan adalah Q, kuantitinya. Ya. Nah, P-nya apa, Pak? P-nya ini disebut dengan namanya GDP deflator. Ya. Nah, kalau kalian hafal ini lebih gampang nanti ingat rumusnya. Gimana rumusnya GDP real?
GDP real kan Q kan? Berarti kalau gitu Q sama dengan apa? Q sama dengan Y dibagi sama P, ya kan? GDP nominal dibagi sama deflator kali 100 gitu. P gimana P rumusnya? P sama dengan berarti P sama dengan Y dibagi sama Q gitu. Ya. Nah, jadi GDP nominal dibagi sama GDP real kalikan 100 itu dapatnya GDP deflator. Ya, itu gampangnya diingat aja seperti itu, seperti apa analogi antara apa namanya penjualan ya, hitung penjualan. Oke, lanjut ya. Sekarang itu kita lihat di sini, ini ada rumusnya tadi ini. Ini ya, ini kayak gini ya. GDP deflator adalah GDP nominal dibagi GDP real kali 100%, kali 100 ya. Jadi GDP deflator ini harga ya. Kalau tadi GDP real itu menunjukkan peningkatan dalam output ya. Kalau GDP GDP deflator menunjukkan perubahan harga ya. Gitu. Nah, jadi persentase perubahan GDP deflator ada persentase perubahan harga. Oke, sebentar. Sebentar lagi. Oke, what are you? Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, sekarang lanjut. Sekarang ini ya, kan ya. Jadi kalau kita mau GDP real tadi real ya GDP nominal dibagi deflator ya. Nominal adalah deflator dikali-kali GDP real. Oke, kali 100. Ini kita sudah bahas ya, ini kemarin ya GDP produk by ini sudah dibahas. Jadi ini ya GDP GNP adalah GDP ditambah IR ya, faktor income dari luar negeri ya, jadi pendapatan WNI di luar negeri dikurangi sama IP, faktor income yang paid, yang dibayar ke luar negeri ya, jadi WNA yang di luar negeri. Jadi IR dikurangi IP ya, yang diterima dari receive yang diterima sama yang paid itu net factor income dari bahasa tadi ya. Jadi GDP bisa GNP bisa lebih besar, bisa lebih kecil dari GDP. Kalau lebih besar berarti kita kaya. Banyak orang kita yang kerja di luar negeri daripada orang luar negeri yang kerja di negara kita, GNP. Kalau GDP itu yang ada di negara kita, terlepas itu milik siapa ya. Bisa dibahas. Oke, ini yang penting mungkin saya perlu highlight ya. Ini jadi ini ada ya. Jadi GDP itu dikurangi depresiasi, dikurangi sama pajak, namanya national income ya. National income dikurangi pajak lagi, pajak direct kan indirect tax ya, dikurangi business saving tambah transfer payment namanya disposable income. Nah, disposable income itu adalah pendapatan di rumah tangga yang siap untuk dibelanjakan, itu namanya disposable income ya, pendapatan yang siap dibelanjakan, disposable ya. Seperti itu. Oke, possible income. Oke, ada pertanyaan sampai sini konsep dasarnya di sini. Oke, masih paham semua ya. Kalau nggak ada yang nggak paham langsung aja ya ditanyakan langsung, jangan nunggu sampai selesai. Oke. Nah, sekarang kembali lagi ke sini ya, soal GDP. Kenapa sih GDP itu jadi hal yang penting ya? Karena GDP itu menjadikan, ada yang pernah dengar G20 nggak? Pernah dengar nggak G20? G20, pernah dengar nggak? Acara. Apa itu G20? Tahu nggak? Indonesia bagian dari G20 nggak? Iya. Apa artinya itu G20? Ada yang tahu? Angkat tangan. G20 adalah kelompok 20 Novia ya, silakan Novia. Menurut kemarin yang kuliah umum, G20 adalah negara ekonomi yang maju, Pak. Oke, good. Nah, sekarang saya mau kasih tahu yang dimaksud dengan maju ialah 20 negara dengan GDP terbesar di dunia. Ya, 20 negara dengan GDP terbesar di dunia, di mana di situ adalah ada Indonesia di sana ya. Jadi GDP itu digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan kesejahteraan suatu masyarakat, ya kan? Logika dasarnya gimana? Kalau GDP-nya besar, artinya jumlah barang dan jasa yang diproduksi di negara itu banyak. Artinya orang itu bisa memiliki lebih banyak barang dibandingkan ketika GDP-nya kecil gitu. Nah, tapi ada masalahnya, gitu kan? Semakin besar orang penduduk satu negara tadi, maka GDP-nya akan semakin besar kan, otomatis kan ya, karena orangnya banyak gitu kan.
Nah, itu makanya tuh ada biasnya dalam GDP untuk digunakan sebagai indikator kemakmuran. Kalau indikator pasar iya, tapi kalau indikator kemakmuran itu ada pertanyaan ya. Makanya namanya GDP per kapita. GDP dibagi sama jumlah orangnya ya. Jadi itu adalah rata-rata pendapatan dari semua orang dalam satu negara. Berapa total produksinya, nilainya dibagi sama total penduduknya. Jadi dapatnya berapa pendapatan atau berapa jumlah barang yang dinikmati ya, kalau itu adalah sama dengan income oleh setiap orang di suatu negara. Nah, tentunya itu adalah ukuran yang bias karena pada kenyataannya orang kaya mengkonsumsi lebih banyak daripada orang yang miskin. Tapi secara rata-rata seperti itu ya. Jadi GDP per kapita menunjukkan kesejahteraan. Makanya pernah dengar ada negara maju, negara berkembang, negara sedang berkembang, tahu kan? Kayak gitu ya. Negara menengah itu digunakan GDP per kapita untuk menentukannya. Mana negara maju, negara berkembang, negara sedang berkembang. Itu ya. Itu pentingnya GDP ya. Sebagai ukuran kesejahteraan, well-being. Nah, tapi ada catatan nih. Apa catatannya? Catatannya ialah memang betul GDP yang lebih besar, GDP per kapita ya, ingat GDP per kapita menunjukkan standar kehidupan yang lebih besar ya. Tapi GDP itu bukan ukuran yang sempurna ya untuk menunjukkan kualitas kehidupan. Karena namanya kebahagiaan itu nggak bisa diukur dengan GDP ya. Ada studi namanya studi kebahagiaan, dan namanya Easterlin paradox. Jadi negara-negara yang setelah memang betul ada hubungan positif antara GDP per kapita dengan kebahagiaan. Semakin besar GDP per kapita, semakin besar kebahagiaan suatu masyarakat suatu bangsa. Tapi di angka tertentu itu mendatar. Artinya setelah GDP per kapita tertentu peningkatan GDP per kapita nggak lagi berhubungan sama kebahagiaan. Jadinya datar, seret gitu ya. Jadi nggak selalu GDP per kapita itu atau income itu berhubungan dengan kebahagiaan individu ya. Nah, ada hal-hal yang tidak dimasukkan dalam GDP tapi berkontribusi kepada kebahagiaan. Waktu luang. Anda bahagia nggak kalau punya waktu luang? Duitnya banyak tadi nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa itu kan, sibuk cari kerja terus. Makanya waktu luang itu penting ya. Itu adalah kontribusi kebahagiaan tapi nggak masuk dalam GDP. Anda senang nggak kalau udara bersih, ya kan? Terus apa namanya banyak pohon-pohon gitu ya, ya kan? Itu kan namanya air yang bersih, udara yang bersih itu juga berkontribusi ke kebahagiaan, tapi nggak dihitung dalam GDP, ya. Nah, dari semua aktivitas yang tidak terjadi di pasar itu nggak punya nilai, nggak dihitung dalam GDP. Kayak misalnya orang tua ngurusin anak, itu kan bagus kan kalau orang tua habiskan waktu untuk anak, anaknya lebih bahagia, lebih pinter sekolahnya, bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat, lebih sehat secara psikologis, ya. Itu kan membuat kebahagiaan buat rumah tangga, buat masyarakat itu. Kalau ada orang yang sehat secara psikologis, bermasyarakat, kan banyak orang mendapatkan manfaatnya gitu. Tapi itu nggak dihitung ya dalam GDP ya. Kalau Anda kerja volunteer, Anda misalnya punya program untuk fakir miskin gitu, itu nggak dihitung sebagai bagian GDP, berkontribusi pada kebaikan suatu masyarakat. Itu kelemahan-kelemahan dalam GDP. Ya, ini ada hubungan antara GDP sama angka harapan hidup ya. Semakin kita lihat dari yang Nigeria kita urutkan sampai terbesar, kita ada korelasi nih, ya kan? Semakin besar GDP per kapita, ternyata angka harapan hidup itu semakin tinggi. Nah, tapi nggak selalu linear kayak ini. Cina di bawah Brazil, tapi dia angka harapan dia lebih tinggi daripada di Brazil. Bahkan Rusia itu ya lebih tinggi Cina. Rata-rata bisa sampai 70 tahun. Ya, tapi secara apa? Overall emang ada hubungan positif. Jerman ini ya. Nah, ini yang lucu, tapi Amerika Serikat yang paling besar GDP per kapitanya tapi lebih rendah daripada Jerman ya, yang lebih apa namanya rendah GDP per kapita. Jadi nggak selalu ada hubungan positif tapi nggak selalu nggak pasti hubungannya ya. Dengan tingkat melek huruf ya gitu ya. Jadi semakin besar GDP per kapita, angka melek hurufnya juga semakin tinggi. Jadi yang satu itu menunjukkan kesehatan, yang satu menunjukkan pendidikan. Jadi semakin tinggi GDP per kapita, orangnya semakin sehat, semakin pintar gitu ya. Itu secara umum seperti itu. Oke, itu GDP per kapita ya. Nah, minggu ini yang belum saya bahas ya di minggu lalu ya, mengenai harga indeks ya. Jadi ini adalah namanya kan kita kan ngomongkan ada 3 ya kemarin ya. Apa tiga indikator utama makroekonomi? Masih kan nggak? 3. Yang pertama apa? Inflasi. Oke, 3 nggak apa. Inflasi itu apa lagi terus?
Output. Output tuh gimana ngukurnya? Dari apa ngelihatnya? GDP. Betul. GDP apa? GDP real. Yang kita mau lihat apanya? Perubahannya kan yang penting, bukan besarnya. Kalau perubahan dari GDP real namanya apa? Perubahan GDP real antar tahun? Pertumbuhan ekonomi. Betul. Dihitung dalam bentuk apa dia satuannya? Persen. Ya, persen. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi, inflasi, ya. Inflasi dalam apa bentuknya inflasi? Dalam apa inflasi bentuknya? IHK. Enggak apa tuh satuannya apa? Persen. Inflasi 1% juga, ya. Pertumbuhan dalam persen, inflasi dalam persen. Yang ketiga? Pengurangan pengangguran. Ya, tingkat unemployment rate atau tingkat pengangguran, ya. Jadi persentase penduduk yang menganggur, ya. Oke, kalau pertumbuhan ekonomi kita pinginnya gimana? Kebijakan makro diarahkan supaya pertumbuhan ekonomi gimana? Naik, Pak. Naik, Ya. Pak. Selalu positif ya, bergerak naik ya kan. Yang kedua kalau inflasi pinginnya gimana? Diapain? Turun, Pak. Turun, Pak. Ya, kalau pengangguran? Turun. Juga, ya. Turun Jadi, juga, itu. Pak. Oke ya, itu. Jadi tiga objektif dari makroekonomi itu pertumbuhan, pengangguran sama inflasi. Oke, sekarang kita ngomongin pertumbuhan ekonomi udah selesai ya. Sekarang kita ngomongin soal apa namanya inflasi ya. Inflasi apa tuh inflasi? Perubahan dalam apa? Harga secara umum. Betul, harga secara umum ya. Ini kalau di mikro kita fokusnya ke barang ya, satu unit barang. Kalau di makro harga secara umum ya. Nah, inflasi itu dihitung dengan rumus seperti ini. Jadi kita punya harga indeks dulu. Jadi kan kita kalau mau menggabungkan banyak harga jadi satu, kita perlu namanya harga indeks. P itu adalah harga indeks ya. Jadi inflasi dihitung dengan seperti ini. Harga indeks di tahun T, tahun saat ini dikurangi sama harga indeks tahun lalu, T-1 dibagi sama harga indeks tahun lalu kali 100 ya. Sama seperti pertumbuhan ekonomi. Bedanya kalau pertumbuhan ekonomi itu P-nya adalah GDP real. Kalau di sini adalah harga indeks ya. Oke. Nah, harga indeks apa yang dipakai? Nah, kita menggunakan namanya CPI yang digunakan untuk menghitung inflasi namanya CPI atau IHK, betul ini, indeks harga konsumen, Consumer Price Index. Itu adalah ukuran dari keseluruhan biaya barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk di urban ya. Jadi penduduk kota. Jadi gini apa namanya? Kan banyak nih barang dan jasa, ya kan? Gimana kita kemudian barang apa yang kita perlu hitung? Nah, nggak semua barang itu dihitung ya dalam menghitung inflasi, tapi barang-barang apa yang dikonsumsi secara apa namanya yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk dan nggak cuma penduduk di kota ya. Kenapa kok di kota, Pak? Karena sebagian besar penduduk satu negara itu tinggalnya di kota gitu ya. Nah, jadi kita survei nih. Untuk bisa menghitung kita survei, ada namanya survei biaya hidup, survei konsumsi ya. Orang disurvei, Pak, berapa Pak belanja total sebulan habis berapa untuk belanja? Oh, berapa misalnya 5 juta misalnya. 5 juta nih untuk beras berapa Pak? Beras 10%. Untuk ini berapa? Nah, jadi kita setelah dihitung kemudian dibobot gitu kan. Nah, bobotnya itu kalau dijumlahkan sama dengan 1 gitu kan ya. Semakin besar porsi konsumsi barang tadi, semakin besar bobotnya dalam penghitungan CPI. Ya, ini kita menggunakan fixed weight atau weight-nya bobotnya itu tetap untuk menghitung CPI. Oke, jadi CPI ini digunakan untuk memonitor perubahan biaya hidup, ya, biaya hidup dari waktu ke waktu. Nah, ketika CPI meningkat atau inflasi, suatu rumah tangga harus membelanjakan lebih banyak untuk mempertahankan biaya hidupnya. Gitu. Jadi bisa aja dia nggak ada perubahan dalam konsumsi ya, beli berasnya sama, jalan-jalannya sama, beli minyak, tapi dia harus membayar lebih besar karena CPI-nya meningkat atau inflasinya meningkat ya. Itu. Nah, oke. Nah kita kasih ilustrasi ya. Tadi kan kita ilustrasi pakai GDP-nya, ilustrasi pakai apa namanya? Jadi ini ya step 1. Gimana cara kita menghitung CPI dan inflasi ya? Pertama kali yang kita lihat adalah melakukan survei. Survei membuktikan bahwa kebanyakan orang rumah tangga itu beli 4 hotdog, 2 hamburger. Nah, kayak gitu. Oke ya. Terus kita lihat gimana perubahan harga hotdog dan hamburger dari tahun ke tahun. 1, 2, 3 untuk hotdog, 2, 3, 4 selama tahun 2001 dan 2003. Nah, step yang ketiga,
setelah kita menghitung perubahan harganya, kita lihat biayanya, biaya untuk membeli hotdog dan hamburger. Nah, beda dengan menghitung GDP harga konstan, di mana kita mematok supaya harganya konstan. Kalau di sini enggak, yang dipatok konstan adalah barangnya. Nah, karena survei membuktikan bahwa rata-rata rumah tangga itu belanjanya 4 hotdog dan 2 hamburger. Maka di sini lihat ini kan konstan dia berubahnya ya. Dia nggak ada perubahan ini ya. Ini nih. Nah, ya kan? Selama tahun 2001 2003 sama ya kan? Nggak ada perubahan dalam kuantitasnya. Karena ini kan adalah belanja konsumsinya ya kan? Belanja konsumsinya ini 4 hotdog dan 4 hamburger. Nah, ya kan sekarang kita harus menentukan sama kayak tadi, tentukan tahun base year atau tahun dasar. Misalkan tahun 2001 ya. Terus menghitung berapa CPI di tiap tahunnya. Nah, kita hitung jadi di tahun pertama ya, satu hotdog $1 kalikan 4 ya kan. Dan seterusnya kan dapatnya 8 ya kan. Nah, jadi ini sekarang 8, 14, 20 ini murni terjadi perubahannya karena apa? Harga. Karena harga, karena kuantitinya sudah dikunci, ya kan? Nah, dapat. Oke, waktu itu kita anggap ini tahun pertama sebagai tahun dasar, ya 8. Berarti 8 dibagi sama 8 kali 100, 100, ya. Lalu tahun dasar itu 100. Tahun kedua 14, ya kan? 14 dibagi tahun dasar 8 kan ya, kali 100, 175, ya. Tahun ketiga 20, ya kan? 20 dibagi tahun dasar 8 kali 100, 250. Nah, ini dapat CPI. Ini adalah CPI namanya. Nah, kayak gini ilustrasinya. Nah, kemudian kita menghitung berapa inflasinya. Inflasinya adalah perubahan dalam CPI. Tahun 2002, ini kan nggak bisa dihitung ya, karena kan sebagai tahun dasar. Tahun 2002 baru bisa dihitung. 2002, CPI tahun 2002, 175 dikurangi sama CPI tahun 2001. 175 kurangi 100, ya kan? Bagi sama 100, sama, ya kan? Karena kan T-1 kan, ingat tadi rumusnya kan, dibagi sama tahun sebelumnya, dibagi sama ini 75%. Jadi peningkatan harganya 75%. Tahun 2003 250 dikurangi 175 dibagi 175, ya kan? Kali 100, 43%. Jadi tahun 2003 inflasinya 43%. Oke, bisa dipahami ini ilustrasinya tadi? Bisa, Bapak. Oke. Ada pertanyaan? Paham ya? Saya lanjutkan dulu. Oke. Sekarang tadi ya itu namanya tadi CPI ya. Nah, tadi ingat bahwa waktu kita ngitung GDP ada namanya GDP deflator. Nah, GDP deflator itu harga indeks. Ya. Dia mirip sama CPI ya. Nah, bedanya apa, Pak? Bedanya ialah GDP ini adalah total semua barang yang diproduksi satu negara. Ya, jadi kalau GDP deflator itu meningkat, artinya ada perubahan dalam harga, persentase perubahan harga. Kita juga bisa menghitung inflasi pakai GDP deflator, tapi itu nggak umum ya. Yang digunakan sebagai kesepakatan statistik dalam hal inflasi di BPS, inflasi itu adalah pakai CPI. Tapi kita sebagai seorang ekonom, sebagai peneliti, kita kadang-kadang juga menghitung GDP deflator inflasi dengan itu perhitungan GDP deflator untuk sebagai perbandingan. Nah, apa bedanya GDP deflator sama CPI? Kalau tadi di CPI itu barangnya konstan, ya kan? 4 hamburger, 2 karena barang yang dikonsumsi. Ingat, asumsinya buat tahun ke tahun konsumsi itu cenderung nggak berubah. Orang tuh makan dulu ya sehari 3 piring lah, sehari 3 kali makannya gitu kan. Nah, kalau deflator itu semua barang yang diproduksi, ya terlepas gimana pola konsumsinya, ya itu bedanya GDP deflator sama CPI, ya kayak gitu. Nah, ada juga namanya PPI, Producer Price Index, ya ini menghitung biaya produksi, ya jadi yang dihitung adalah berapa biaya yang dihabiskan oleh perusahaan untuk memproduksi, itu PPI. Nah, ini juga bisa menghitung inflasi juga, inflasi dari sisi produsen, jadi biaya produksi, ya gitu. Nah, tapi kembali lagi, kalau kita ngomongin inflasi, ya itu adalah CPI. Ya, ini adalah
secara akademik kita bilang bahwa kalau inflasi itu digunakan dengan price index, kita juga bisa menggunakan inflasi yang lainnya. Ada inflasi produsen, inflasi berdasarkan GDP. Ya. Kalau inflasi yang digunakan secara umum adalah IHK, CPI, gitu ya, sebagai dari sisi konsumen. Ya. Oke, sekarang itu jadi CPI itu adalah ukuran yang baik ya. Untuk melihat gimana perubahan biaya hidup ya, tapi juga nggak perfect sama seperti GDP, ada masalahnya ya. Apa masalahnya dalam penghitungan cost of living dengan IHK? Pertama, substitution bias ya. Jadi keranjang tadi yang sudah di survei tadi itu tidak selalu menunjukkan reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Kadang-kadang ketika harga barang itu naik, mereka itu bisa belanja yang lain. Misalnya kalau harga beras naik, mungkin orang mengurangi konsumsi beras, terus beralih ke yang lain, mungkin beralih ke tepung, makan roti, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi itu bahwa konsumen mengalami perubahan konsumsi itu gagal ditangkap oleh CPI gitu. Ya, jadi konsumen bisa mensubstitusi ke barang yang lebih murah. Ya. Nah, CPI itu bisa berubah, tapi berubahnya itu agak lama, 5 tahun atau 10 tahun sekali dia akan survei lagi. Oh, ada perubahan nih, sekarang orang itu belanjanya nggak banyak untuk makanan, belakangnya belanja untuk pulsa, maka bobotnya harus disesuaikan. Belanja untuk pulsa diperbesar bobotnya. Iya, tapi nggak tiap tahun. Artinya kalau gitu dalam periode di mana nggak ada perubahan bobot, ya itu akan ada substitution bias, karena nggak menangkap perubahan substitusi barang tadi. Nah, akibatnya indeksnya itu overstate ya. Seakan-akan cost of living-nya itu meningkat lebih besar daripada yang real. Karena tidak mengindahkan kemungkinan bahwa konsumen bisa melakukan substitusi. Yang kedua, tadi kan ingat ya, tadi survei membuktikan 4 hotdog, 2 hamburger, ya kan? Itu tidak mengindahkan kemungkinan ada barang baru, pecel misalnya, ya kan? Sekarang nggak makan hamburger, hotdog, ada pecel nih, ada barang baru nih, kayak gitu kan? Nah itu juga gagal ditangkap dalam CPI ya, pas keranjangnya itu tidak menunjukkan perubahan dalam ada perubahan barang baru, ya ada barang baru atau mungkin barang sama tapi kualitasnya lebih tinggi, ya ini yang nomor 3 ya, kayak HP mungkin ya, HP itu kan misalnya tahun 2021 orang belanja HP-nya misalnya satu keluarga habis 5 juta setahun. Tahun depan juga habis 5 juta. Tapi tahun depan itu HP-nya lebih canggih, memberikan fitur yang lebih banyak. Nah itu nggak ketangkap. Padahal kalau dengan fitur yang lebih canggih memberikan banyak benefit yang lebih besar. Nah ini juga iya, unmeasured quality change ya, perubahan dalam kualitas barang. Walaupun harga barang itu jadi antar tahun ya, kualitas barang cenderung naik, yang lebih tinggi daripada kenaikan harga barangnya. Makanya lebih murah ya. Dulu kalau laptop mungkin atau HP dulu bisa butuh waktu 3 jutaan, sekarang 1 jutanya udah bagus gitu kan. Jadi ada harganya semakin murah, tapi lebih tinggi kualitasnya. Itu gagal ditangkap oleh CPI tadi. Jadi 3 ya, berubah ada efek substitusi yang gagal ditangkap. Yang kedua ada barang baru. Yang ketiga adalah kualitas yang perubahan kualitas barang yang lebih baik gitu ya. Walaupun ada perubahan ya, ada survei ulang ya tiap 5 tahun sekali gitu. Jadi tadi ya CPI, perubahan CPI cenderung overstate ya, prediksinya lebih tinggi ya daripada peningkatan yang sebenarnya terjadi ya, gitu. Jadi kira-kira 1% ya tiap tahun. Jadi CPI itu terlalu tinggi, perkiraan kenaikan biaya hidupnya sekitar 1% tiap tahunnya. Jadi ini sekarang kita bandingkan deflator sama CPI ya. Ini deflator nominal GDP dibagi oleh GDP kali 100 ya. Nah, jadi kita bandingkan GDP deflator sama consumer price index ya. Jadi ada juga di producer price index. Ya, buat ekonom itu kita perhatikan dua-duanya ya, baik GDP deflator maupun CPI ya, untuk melihat gimana perubahan harga itu. Dua-duanya itu adalah penting ya, karena itu kita harusnya itu geraknya mirip gerakannya. Kalau GDP inflasi GDP deflator meningkat,
inflasi CPI juga meningkat. Ya. Kalau ada perubahan yang terlalu beda, nah itu harus ada satu evaluasi yang mesti jalan. Kenapa kok bisa terlalu jauh bedanya? Jadi GDP deflator merefleksikan harga barang dan jasa yang diproduksi, ya, produce domestically. Sedangkan CPI merefleksikan harga dari barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Nah, ya, jadi ini ada bias ya. Ingat, karena kalau dibeli sama konsumen, ingat konsumen adalah salah satu aktor dalam ekonomi. CIG net export. Jadi si CPI ini itu bias ke C, ya kan? Sedangkan kalau GDP deflator yang diproduksi, jadi semuanya CIG semuanya. Itu bedanya deflator sama CPI ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau CPI tadi membandingkan ya harga tahun adalah fixed basket, keranjang barang yang sama antar tahun ya. Sekali-sekali ya 5 tahun sekali tidak ada perubahan. Nah, kalau GDP deflator itu membandingkan harga barang yang diproduksi di tahun itu dibandingkan sama barang yang di masa depan. Jadi bisa jadi beda barangnya. Jadi barangnya di tahun ini ada 1000 item yang diproduksi, tahun depannya jadi 1200. Nah, jadi tiap tahun tuh basketnya atau keranjangnya itu berubah, jumlah barangnya berubah. Kalau CPI tiap tahun ke tahun jumlah barangnya sama ya, itemnya sama aja. Nah, ini kita bandingkan CPI sama deflator. Kita lihat ya, CPI cenderung lebih tinggi inflasinya ya. Ini kan dua ukuran dari inflasi, ya ini persentase. Ini inflasi CPI, ini inflasi deflator. Kita lihat bahwa CPI cenderung lebih tinggi ya daripada deflator ya, lebih tinggi CPI. Karena dia dari sisi konsumen, bias kepada konsumen. Kalau deflator itu kan semua barang yang diproduksi ya. Oke, nah sekarang yang penting gimana kita kemudian bisa, apa pentingnya kita tahu inflasi CPI tadi ya. Kita bisa mengkoreksi ya variabel ekonomi, mengkoreksi efek inflasi ya. Price index digunakan untuk mengkoreksi dampak inflasi ketika dibandingkan antar waktu ya kan. Kayak misalkan kalian ke orang tua kalian, Pak dulu waktu pertama kali kerja berapa gajinya gitu. Ada yang pernah nanya nggak ke orang tuanya? Berapa gajinya pertama kali kerja di sini? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Ada yang pernah nggak nanyain? Coba tanyain dia. Pernah. Pernah. Siapa yang pernah? Coba angkat tangan. Siapa? Saya, Pak. Raja. Berapa Raja gaji orang tuanya waktu itu? Pertama kali. Tahun berapa itu? Tahun, kalau tahunnya sih, Pak. Berapa kira-kira waktu angkanya? Itu 2 juta, Pak. 2 juta, ya. 2 juta, pasti kan berapa tahun yang lalu? 10 tahun lalu lebih ya, 20 tahun yang lalu mungkin ya. Kamu berapa umurnya sekarang, Raja? 18. Saya. Nah, 18. 18. Saya kan sekitar 15 tahun yang lalu lah, saya kan. Atau 18 tahun yang lalu lah. Ya. Kamu anak pertama, bukan? Anak kedua. Anak kedua. Berarti kan lebih dari 18 tahun kan? Berarti kan mungkin sudah bekerja sebelum menikah kan pastinya kan? Jadi anggap aja 20 tahun yang lalu, 2 juta. Ya kan? Nah, 2 juta tahun yang lalu sama sekarang kira-kira beda nggak? Beda. Beda. 2 juta yang lalu bisa buat beli apa gitu? Mungkin bisa beli ya kan buat nyicil rumah nggak bisa mungkin ya kan. Sekarang 2 juta UMR aja berapa sekarang? Bro, UMR sudah ada tahu nggak? 4,2 ya, Pak. 4 juta. Nah, sekarang PR-nya ya, tanya berapa gaji orang tuanya, tahun berapa, terus kalau kita hitung inflasinya, ya setara dengan berapa juta tahun ini. Nah, itu PR-nya. Yang seru ya. Jadi tadi Raja 2 juta itu, ini ada rebusnya nih. Gimana kita, ini ya contohnya ya. Nah ini kita mau lihat ya, si apa namanya, ada orang namanya Babe ya, Babe Ruth ya. Ini dia pemain baseball tahun 1931. Dia itu gajinya di tahun 1931 itu adalah $80.000 ya, $80.000 di tahun 1931. Nah, kalau di tahun 2001 itu berapa nilainya? Nah, untuk bisa tahu seperti itu, maka kita tahu yang ini price level di tahun 2001. Ya, price level di tahun 2001 itu adalah 177. Ya. Price level di tahun 1931 itu 15,2. Ya, kita bandingkan nih 177 dibagi sama 15,2 dikalikan sama gajinya tahun 1931. Jadinya segini. Oh. Jadi gaji yang
sebesar 80.000 di tahun 1931 ya. Ini berapa tahun kemudian nih? 70 tahun kemudian ya. 70 tahun kemudian itu senilai 931.000 dolar ya, hampir $1 ya. Nah itu ya, jadi kalau ada juta mau dibawa UMR, sekarang gajinya 4 juta ya, tunggu dulu 2 juta dulu gitu kan. Dulu berapa harga motor, dulu berapa harga rumah kan gitu kan, beda kan. Nah ini ya kita bisa membandingkan antara waktu. Jadi coba nanti PR kalian coba kalau susah ya kan mungkin udah 20 tahun yang lalu. Kok 20 tahun yang lalu sekarang tahun 2020, harusnya tahun 2000, harusnya ada angkanya. Tahun 2000 kita udah bagus kok angka kita. Coba cari apa namanya price level CPI tahun 2000 dibandingkan sama CPI tahun 2021 ya. Nah, berapa nanti gaji orang tua kalian zaman itu kalau dikonversi ke sekarang berapa nilainya? Ya, itu PR-nya. Oke, ini beberapa ini apa namanya film-film zaman dulu ya ini buat menunjukkan aja gitu. Jadi kalau ada box office antar tahun itu juga bisa dibandingkan. Box office tahun dulu kan lebih kecil. Oke ya, ini yang lain ya, fungsi yang lain ialah ini kan antar itu ya, antar tahun. Kita juga bisa antar kota. Karena antar kota juga punya price index yang berbeda-beda ya kan. Ada yang punya saudara di Jakarta nggak? Atau orang tua atau saudara ada nggak di sini? Nah, berapa gaji di Jakarta Pak? UMR berapa? Iya. Lebih mahal atau lebih murah di sini gajinya? Hidupnya lebih murah di kota sama Surabaya. 4,8. 4,8. Lebih tinggi dari Surabaya ya? Iya, Pak. Berarti artinya biaya hidup di Jakarta lebih Mahal. Lebih mahal. mahal. Ya kan? Jadi kalau kita digaji 5 juta di Jakarta, ya kan? Ya kamu digaji 5 juta di Jakarta itu kalau di Surabaya bisa buat beli lebih banyak daripada di Jakarta gitu kan. Nah, jadi kalau kalian ini bagus untuk kalian gunakan. Misalnya kalian ditawari kerjaan Jakarta 10 juta. 10 juta itu kalau dibawa ke Surabaya berapa ya? Gitu. Dikonversi ke Surabaya. Wah, ternyata kalau konversi Surabaya cuma 7 juta itu. Iya 10 juta di Jakarta. Kalau 10 juta itu dikonversikan sama Surabaya, itu sama. Jadi tinggal diganti aja. Kalau ini tadi kan ini gaji di Jakarta ya kan. Berarti ini kan harga di Jakarta, harga Surabaya dibagi sama harga Jakarta gitu. Makanya ada batu kalau duit segitu dibawa, kalian kan agak susah ya membayangkan kalau Anda tinggal di Surabaya, membayangkan biaya hidup di Jakarta kan susah, ya kan? Maka Anda bawa itu ke Surabaya. Anda dapat ini ada tawaran kerja di Jakarta 10 juta sebulan. Nah 10 juta itu berapa sih? Karena aku nggak hidup di Jakarta, aku susah membayangkan gaji di Jakarta. Nah kalau itu tak konversi ke Surabaya itu sama dengan berapa? Oh, kalau dikonversi ke Surabaya itu sekitar 7 juta. 7 juta di Surabaya itu ya lumayan. Nah, kalau gitu aku mau gitu loh. Nah, jadi gaji 10 juta di Jakarta itu sama dengan gaji 7 juta di Surabaya. Anda bisa punya komparasi yang lebih apa ya? Lebih mendekati realitas kalau Anda tahu soal price index. Oke. Ya, itu ya. Ini soal indexation, ini saya skip aja. Ada ya. Sekarang ada juga tadi kan ada GDP nominal, ada apa namanya GDP real, ada juga sekarang ada nominal interest rate, ada real interest rate ya, suku bunga normal, suku bunga real ya. Nah, suku bunga nominal itu suku bunga yang di pasar tadi ya. Kalau Anda bilang berapa suku bunga sekarang ya, itu adalah suku bunga nominal. Ya, jadi berapa suku bunga yang di bank itu adalah suku nominal. Kalau suku bunga real itu kita mengurangkan suku bunga nominal dikurangi sama inflasi. Nah, itu nggak ada di media di Anda yang menghitung sendiri ya, menghitung suku bunga real. Nah, misalnya nih ya, apa perlunya suku bunga real? Misalnya gini, Anda pinjam $1.000 ya untuk setahun ya. Biaya suku bunga nominalnya Anda bilang berapa? 15% setahun dari bank gitu. Anda tahu Anda sebagai ekonom, Anda tahu wah tahun ini kira-kira suku bunga itu inflasi itu 10% tahun ini. Nah, maka suku bunga real adalah suku bunga nominal dikurangi sama inflasi. Jadi Anda itu dapat suku bunga 15% ya yang dibilang sama bank tadi, realnya cuma 5%. Ya, karena 10%-nya itu dimakan sama inflasi. Jadi suku bunga realnya cuma 5%. Ya, itu. Nah, itu namanya suku bunga real ya begitu. Nah, itu juga berfungsi sebaliknya kalau Anda misalnya misalnya investasi.
Ada teman, nah ini invest di bisnisku berapa? Ini kamu kalau di tempatku ini bisa dapat keuntungan 10% setahun. Kamu berapa? Setahun itu inflasi 10%. Berarti kalau duitku itu nggak tahu apa-apa, ini tuh nilainya berkurang 10% gitu kan. Artinya ini nol gitu loh. Aku ngasih invest ke sana, apa namanya, real profitnya cuma nol karena kemakan sama inflasi gitu. Ya. Seperti itu ya, itu Anda kalau tahu suku bunga real nominal ya. Itu ya. Itu untuk pertemuan ini Anda ada tugas ya untuk kumpulkan, saya upload juga di itu di apa namanya? Saya upload di Hebat ya gitu. Nah, ini ya, ini suku bunga real, suku bunga nominal. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk konsep-konsep yang saya bahas hari ini. Oke. Oke, di sini ada Mas Zeki ya. Mas Zeki, silakan Mas Zeki untuk menumpahkan wajahnya. Halo Pak. Halo, ya. On cam dong Mas Zeki. Biar tahu nih adik-adiknya biar lihat. Iya. Ya, ini Mas Zeki ya. Jadi Mas Zeki akan menggantikan saya minggu depan untuk materi. Mas Zeki minggu depan membahas soal investasi ya. Karena kan ini terkait erat dengan konsumsi. Jadi konsumsinya nanti Mas Zeki aja yang nerangin ya. Konsumsi sama investasi sekaligus saja. Jadi saya akan closing di soal interest rate nominal dan real. Yang minggu depan kita akan mulai membahas apa namanya close ekonomi ya, consumption, investment gitu kan. Nanti Mas Zeki akan bahas minggu depan mulai dari consumption dan investment. Jadi saya nggak akan ngasih materi consumption. Karena linkage-nya besar antara consumption sama investment. Oke, ada pertanyaan buat dari audiens buat saya atau Mas Zeki, silakan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, seperti biasa ya, tolong belajar dulu minggu depan. Silakan bertanya kepada Mas Zeki supaya kita lebih efektif. Materi itu banyak, buku sudah ada ya. Ada saya upload di Hebat. Anda bisa belajar dari YouTube. Jadi kita gunakan momen ketemuan ini untuk diskusi aja daripada ngulangin apa yang dikatakan di buku. Atau mungkin ada yang belum jelas, Pak, Mas Zeki saya udah baca nih halaman sekian-sekian, saya nggak paham maksudnya gimana ya. Daripada Mas Zeki harus jelasin dari nol gitu kan, supaya lebih efektif. Oke, Mas Zeki, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman mungkin untuk minggu depan apa yang perlu disiapkan buat teman-teman di kelas ini? Ya, mungkin tadi sudah disampaikan Pak Rumaya agar diskusinya lebih hidup ya. Dibaca dulu saja untuk topik terkait dengan consumption and investment. Jadi nanti kita saya nggak ya tadi dari basic lagi, jadi sudah ada yang dibawa gitu, ataupun bisa bawa isu misalnya, nanti kita bisa bahas bareng di kelas. Seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you Mas Zeki. Ada pertanyaan dari teman-teman? Saya atau Mas Zeki? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya bisa akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. It's a pleasure to have you guys. Ya, terima kasih sudah menemani 4 pertemuan ini ya. Saya senang sekali ketemu dengan kalian. Semoga kita bisa ketemu lagi di kelas yang lain ya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang-kurang, saya minta maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.